kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih seberkat-Mu ya Tuhan, karena telah membangunkan kami hari ini dengan tubuh yang sehat. Dan tolong berkati kami untuk memulai Zoom hari ini. Dan sebelum Zoom, kami akan melaksanakan firman-Mu. Tolong berkati guru yang akan menerangkan firman-Mu ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi anak-anak, jadi pada hari ini kita akan segera memulai renungan kita. Renungan kita terambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, Bukankah ia ini anak Yusuf? maka berkatalah ia kepada mereka, Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Dalam perikop bacaan kita pada hari ini pun, kita dapat melihat bersama-sama bahwa ternyata ketika Tuhan Yesus kembali ke daerah tempat tinggalnya, ke daerah asalnya yaitu Nazaret, ia tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari orang-orang yang tinggal di tempat itu. Kedatangan Tuhan Yesus ke sana ketika ia datang menyampaikan firman Tuhan di dalam bait suci, kemudian banyak sekali orang yang datang berkerumun, berbondong-bondong mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Awalnya mereka takjub, mereka terkesima dengan penyampaian firman yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian ada beberapa orang atau sekelompok orang, mereka yang kemudian mengenali siapa Tuhan Yesus ini. Mereka tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus ini adalah anak dari seorang tukang kayu yang ayahnya bernama Yusuf. Berarti dengan kata lain, Tuhan Yesus ini berasal dari kalangan orang yang tidak punya apa-apa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita tersebut mau menyampaikan kepada bahwa
Ketika kita melihat orang lain, ketika kita berhadapan dengan seseorang, hendaknya kita tidak meremehkan orang tersebut. Karena semua orang sama di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku kita anak-anak Tuhan, kita mengaku mengimani bahwa hal-hal yang disampaikan Tuhan di dalam Alkitab itu baik adanya, berarti firman Tuhan yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengasihi diri kita dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita, maka kasihilah orang lain, berbuatlah hal yang sama seperti kalian berbuat untuk diri kalian sendiri. Jangan sekalipun meremehkan orang lain, karena belum tentu diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Dan juga sebaliknya. Jadi ketika kalian berteman, ketika kalian bergaul dengan orang lain, jangan selalu menganggap diri kalian lebih tinggi daripada teman kalian yang lain. Tapi hendaklah ketika kalian berteman, ketika kalian bergaul, perlakukanlah semua temanmu sama. Seperti itu. Jadi apa yang kamu lakukan itu menunjukkan ciri khasmu. Ketika kamu mengasihi temanmu, mengasihi sesama, yang kamu lakukan menunjukkan bahwa kamu anak-anak Tuhan. Ketika kamu meremehkan temanmu, ketika kamu membeda-bedakan temanmu, itu menunjukkan kamu masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan untuk kamu perbuat. Demikian renungan kita pada minggu ini. Kiranya kita semua semakin diberkati oleh Tuhan, dan kiranya kita semua selalu diberi kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur hanya kami naikkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan sudah boleh membangunkan kami di pagi hari, di hari baru ini, sehingga kami boleh merasakan nafas kehidupan. Kami masih boleh merasakan kehangatan sukacita yang senantiasa selalu Engkau berikan bagi kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai kami sehingga kami boleh memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru, di bulan Agustus ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman yang sudah boleh bersama-sama kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan senantiasa selalu memperkaya iman percaya kami, mengingatkan kami, bahkan menegur kami, sehingga ketika kami berbuat hal yang keliru, ketika kami berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, firman-Mu yang senantiasa selalu menuntun kami ke jalan kebenaran. Berkati pembelajaran kami sepanjang minggu ini, buat semua Bapak Ibu Guru yang akan mengajar, Tuhan kiranya senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, sehingga dimampukan untuk mengajar kami. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan kiranya memberkati baik di dalam segala pekerjaan, di dalam segala usaha yang dilakukan, Tuhan juga kiranya memberkatinya. Terlebih khusus jikalau pada saat ini orang tua kami harus mendampingi kami di dalam pembelajaran daring, Tuhan mampukan berikan kesehatan yang baik bagi orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Presiden, para menteri yang ada, baik juga kepala daerah, terlebih khusus di kota Surabaya ini. Tuhan kiranya memberikan senantiasa selalu hikmat kebijaksanaan kesehatan, sehingga semua para pemimpin kami dapat dengan penuh tanggung jawab mengerjakan tugas yang sudah ada pada mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan kegiatan aktivitas kami pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, dan kiranya Tuhan mau menyempurnakan doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.